Halo guys! Tahukah kalian kalau Air Traffic Control atau ATC yang ada di setiap bandara itu punya peran penting dalam menjaga semua pesawat agar tetap aman? Nah, ATC juga selalu siap mengatasi segala masalah yang mungkin terjadi pada saat pesawat mendarat. Tonton terus untuk tahu 5 insiden pendaratan yang gagal tapi berhasil diselamatkan dengan kerjasama antara pilot dan ATC. Stay tune! DHL Boeing 757. Pertama, kita bakal bahas lebih dalam tentang insiden yang menimpa pesawat DHL Boeing 757 di Costa Rica, tepatnya pada tanggal 7 April 2022. Jadi ceritanya gini, pesawat kargo DHL de Guatemala Flight 7216 yang mengudara antara Costa Rica dan Guatemala City mengalami masalah hidrolik saat di udara. Karena itu, pilot memutuskan untuk kembali ke Bandara Juan Santa Maria International di San Jose. Sebelum mendarat, pesawat sempat melakukan pola terbang untuk membakar bahan bakar terlebih dahulu. Namun saat menyentuh landasan, pesawat malah tergelincir dan belok lebih dari 90 derajat ke kanan di taxiway Kilo hingga akhirnya terjatuh ke dalam selokan dekat stasiun pemadam kebakaran bandara sampai akhirnya terbelah menjadi dua. Pesawat yang terlibat dalam pendaratan dramatis ini adalah Boeing 757-27AF, berusia 22 tahun dengan nomor registrasi HP2010DAI. Hebatnya guys, tidak ada cedera yang dialami oleh kedua pilot. Meskipun salah satu dari mereka menjalani pemeriksaan medis sebagai tindakan pencegahan. Nah, dalam situasi darurat seperti ini, peran ATC atau Air Traffic Control benar-benar vital. Mereka langsung berkoordinasi untuk mengatur pendaratan darurat dengan membersihkan dan memprioritaskan landasan pacu untuk pesawat ini, serta memastikan tim tanggap darurat siap langsung merespon setelah pesawat mendarat. Airbus A340. Oke, selanjutnya ada cerita lagi dari sebuah insiden pendaratan yang cukup unik melibatkan Airbus A340-300 milik Lufthansa. Pada tanggal 3 April 2022, pesawat dengan registrasi DAIGU ini sedang dalam penerbangan dari Frankfurt, Jerman menuju Singapura. Nah, pada saat pesawat ini baru saja lepas landas dan sedang naik, ada masalah yang muncul dengan flapnya. Flap itu penting banget guys, karena membantu pesawat dalam mengatur kecepatan saat naik atau turun. Karena masalah ini, kru pesawat kemudian memutuskan untuk menghentikan kenaikan di ketinggian 14.000 kaki dan memasuki pola tunggu untuk membuang bahan bakar. Ini dilakukan supaya pesawat bisa lebih ringan dan lebih aman lagi saat harus mendarat tanpa bantuan flap. Sekitar 105 menit setelah keberangkatan, pesawat akhirnya kembali dan mendarat dengan selamat di landasan pacu 25C di Bandara Frankfurt. Kecepatan pendaratannya menjadi lebih tinggi dari biasanya karena tanpa bantuan flap, dan ini tentunya memerlukan koordinasi yang ekstra dari ATC. Disinilah peran ATC atau Air Traffic Control benar-benar krusial. Mereka meningkatkan jarak antara pesawat ini dengan pesawat lain untuk mengakomodir kecepatan pendaratan yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama di landasan pacu. ATC juga memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan aman meskipun ada kendala teknis yang tidak terduga. Keren kan? Bagaimana semua tim bekerja sama dalam situasi darurat. Boeing 747 Silkway. Oke guys, sekarang mari kita bahas sebuah insiden menegangkan yang pernah terjadi di Bandara Schiphol, Amsterdam dengan pesawat Boeing 747 milik Silkway. Jadi ceritanya gini guys, pesawat ini mengalami apa yang disebut dengan wind shear atau perubahan tiba-tiba pada arah dan kecepatan angin yang cukup berbahaya saat pendaratan atau lepas landas.
Karena Windsor ini, pesawat mendadak turun secara drastis saat mendekati landasan pacu hingga akhirnya mendarat dengan sangat keras. Kondisinya cukup dramatis, sampai-sampai nyaris terjadi kecelakaan tepat di depan landasan pacu. Setelah pesawat berhasil mendarat, meskipun dengan keras, peran ATC atau Air Traffic Control langsung diuji. Mereka harus segera berkoordinasi untuk memeriksa kondisi landasan pacu karena dampak pendaratan keras bisa menyebabkan kerusakan atau ada puing yang berpotensi membahayakan pesawat lain yang akan mendarat atau lepas landas berikutnya. ATC juga mengatur operasi bandara lainnya untuk memastikan semuanya tetap aman. Mereka harus pastikan tidak ada hal yang menghambat operasi normal bandara dan semua penerbangan bisa dilakukan dengan lancar tanpa risiko tambahan. Airbus A321. Next, ada kisah menarik lagi nih tentang pendaratan Airbus A321 di tengah kondisi badai di Jenewa, Swiss. Cerita ini terjadi pada musim panas tahun lalu di 2021. Jadi, Airbus A321 lagi terbang di Kreta di mana cuacanya lagi cerah banget dengan suhu 34 derajat Celcius. Menuju Jenewa, di mana cuacanya berubah menjadi berangin dan hujan dengan suhu hanya 14 derajat Celcius. Saat melakukan pendekatan akhir di landasan ILS Runway 22, kondisinya memang menantang banget. Di tengah badai, pesawat ini pun akhirnya mendarat dengan roda depan menyentuh landasan pacu terlebih dahulu, yang bukan merupakan cara pendaratan standar dan bisa cukup beresiko. Nah, dalam situasi seperti ini, ATC terdekat harus memberikan informasi terbaru tentang kondisi cuaca yang berubah-ubah kepada para kru penerbangan. T6 Texan. Selanjutnya, ada sebuah insiden yang terjadi dengan T6 Texan. Jadi ceritanya, pesawat T6 Texan baru saja mendarat ketika pilotnya Walter Eichern kehilangan kendali atas pesawat. Kenapa bisa terjadi? Ternyata ada pegas di roda ekor pesawat yang patah. Bagi pesawat dengan roda ekor seperti T6 Texan, pegas ini sangat penting karena membantu menyerap guncangan dan menjaga kontak roda dengan tanah yang esensial untuk mengontrol arah pesawat di darat. Nah, karena pegasnya patah, pesawat ini jadi susah dikendalikan saat melakukan roll di landasan hingga akhirnya menyebabkan apa yang disebut ground loop. Ground loop adalah situasi di mana pesawat menyimpang dari jalur yang seharusnya selama operasi di darat, seperti saat take off, mendarat, atau taxiing, dan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk angin, permukaan tanah yang tidak rata, atau kesalahan pilot. Walaupun kondisinya menantang, kelihatannya pilot sudah berhasil mengelola situasi dengan efektif dan mencegah insiden yang lebih serius terjadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya pelatihan dan keterampilan pilot dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Well guys, itulah dia 5 insiden landing yang untungnya berakhir baik tanpa korban jiwa karena kerjasama yang luar biasa dari berbagai pihak, termasuk ATC, pilot, dan seluruh staf pesawat. Pengen tahu lebih banyak lagi soal dunia aviasi? Jangan lupa subscribe dulu ya guys!